Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Majelis jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh ini mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia yang kita rasakan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat masih mampu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena dengan kemampuan kita beribadah, mudah-mudahan memberikan peringkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak pernah henti-hentinya selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sunnah beliau kita semua mampu merangkum, merangkai untuk melaksanakan segala jenis amal ibadah. Karena dengan sunnah Rasulullah, hidup kita lebih terarah untuk menuju kepada keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis jemaah subuh Tengku guru saya yang saya hormati, kemudian para pendengar RRI channel YouTube Masjid Turhamah, yang sama-sama kita harapkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, saat ini adalah momentum yang sangat penting, momentum seorang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Masing-masing kita sudah melaksanakan peringatan, bukan hanya di satu daerah, bahkan di seluruh penjuru daerah, untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan hanya kita selaku umat muslim, kita sejenak melihat penilaian orang yang non muslim, bahkan orang yang beragama Yahudi, yang bernama Michel Hart. Dia adalah salah satu penulis agama Yahudi yang menempatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tokoh yang paling utama yang berpengaruh di alam sentero dunia. Yang judul bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nah, Michel Hart ini menempatkan Muhammad itu, Nabi kita, Nabi Muhammad adalah tokoh yang tidak tertandingi. Tokoh yang tidak tertandingi. Nah, yang bisa menggerakkan dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun. 23 tahun mampu mengubah Jazirah Arab itu dari keadaan sebelumnya yang terpecah belah kepada keadaan yang bersatu. Nah, kemudian Hart ini juga menyimpulkan salah satu intisari dari ketokohan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu memberikan konsep
yang tidak hanya bisa dilaksanakan ketika bersama oleh beliau, akan tetapi pengaruhnya sangat besar setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, ini sudah diprediksi oleh Michel Hart. Nah, kemudian yang sangat menyentuh bagi kita adalah Rasulullah itu memberikan tatanan perekonomian yang sangat mapan, yang sangat aman, dan sangat menjaga perlakuan umat manusia. Nah, ini yang dijadikan sebagai pilar utama bangkitnya kehidupan dari tatanan nilai Islam dalam menggali kebersamaan dari sisi ekonomi. Nah, instrumen yang sama-sama kita pahami, ada 4 instrumen hal penting yang mengangkat kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Yang pertama sekali adalah zakat. Nah, kemudian infak, sedekah, dan wakaf. Itu dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. Itu sangat tegas. Karena pada saat itu di Jazirah Arab, eksploitasi ekonomi, monopoli ekonomi itu sangat jelas, sangat terasa. Artinya ekonomi itu berpusat pada hanya satu orang atau beberapa kelompok orang. Kemudian datang Islam melalui penjelasan tabligh Rasulullah Muhammad SAW bahwa ekonomi itu bukan hanya terpusat dalam satu dan kelompok beberapa orang. Ekonomi itu harus merata. Itulah falsafah zakat, falsafah infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian hak ini langsung menggali dan menganalisis kekuatan dari instrumen pilar ekonomi ini, keempat instrumen ini. Semula Michel Hart ini dia hanya memprediksi atau menganalisis turunan ekonominya hanya terpusat, hanya berkembang ketika Rasulullah itu ada bersama umatnya. Rupa-rupanya tidak. Sampai sekarang sedang digalakkan instrumen dari zakat, infak, sedekah, serta wakaf itu. Inilah yang menyimpulkan hak ini bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah salah satu tokoh yang tidak bisa ditandingi karena kemampuannya memimpin bukan hanya di bidang spiritual, akan tetapi di bidang sekuler, politik, ataupun pemerintahan negara. Nah, majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kepada kita yang saat ini berada dalam tuntunan beliau, yang saat ini merupakan suatu keyakinan yang paling kokoh bahwa Nabi Muhammad itu adalah tuntunan kita untuk membawa kepada
kemaslahatan melalui sunnah beliau. Majelis yang dirahmati Allah, keempat instrumen ini, kalau kita pikir penataan pengelolaannya yang sempurna, dia akan mampu menjawab permasalahan yang kita hadapi tentang keumatan. Secara kenegaraan, ajaran ini sudah diadopsi oleh pemerintah kita, yang termaktub dalam dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Begitu lebih kurang bunyinya. Nah, keempat instrumen ini sangat besar peluangnya jika penataan pengelolaannya itu benar-benar bersentuhan dengan keadaan kita saat ini. Nah, apalagi di masing-masing kampung kita begitu besar pemerintah memberikan bantuannya. Nah, apakah kita tidak berpikir bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Nah, kalau dalam hitungan saya, masing-masing kampung itu setahun itu misalnya bisa satu mengangkat derajat para mustahik kita yang jujur, yang amanah, yang mampu bisa mengembangkan dirinya. Berarti setiap tahun di daerah kita sudah berkurang 295 orang. Nah, kemudian di lembaga kita lagi zakat, Baitul Mal. Nah, kalau masing-masing kampung misalnya satu, berarti dapat lagi 295 orang. Nah, kemudian kalau sudah berjalan nanti rencana presiden kita dengan operasi merah putihnya, apakah tidak memungkinkan untuk mengangkat kembali 295 saudara-saudara kita yang mustahik? Nah, berarti setiap tahun bisa terangkat keadaan saudara kita yang mustahik 295 kali 3. Berapa sudah itu? Nah, belum lagi tumbuh infak, belum lagi tumbuh wakaf. Nah, makanya saya sedikit menganalisis dari penilaian hak ini. Logis juga, sangat logis menempatkan Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh yang utama di antara tokoh yang lainnya, untuk menempatkan pengaruhnya itu bukan hanya di bidang agama, tetapi pengaruh Nabi Muhammad SAW selain di bidang spiritual, kemudian di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan yang lainnya. Saya pikir ini sangat penting, salah satu momen yang perlu kita renungkan. Bagaimana untuk menjawab amanah undang-undang, amanah negara,
untuk memelihara saudara-saudara kita, fakir miskin maupun anak-anak yatim yang telantar. Kita mulai dari masjid kita yang tercinta ini. Sudah beberapa kali kita lakukan sebagai bentuk penterjemahan untuk memaknai bahwa perhatian Islam terhadap saudara-saudara kita yang musta'afin adalah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.